Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Malam hari ini saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita bersama akan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur, di mana Engkau beri kesempatan kembali bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, biarlah urapan-Mu mengalir atas kami. Berkati firman-Mu yang akan kami renungkan, sehingga kami terus diperlengkapi, dikuatkan, diteguhkan, dibaharui melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dan Engkau mengurapi hati kami semua. Kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang masih dalam seri doa yang dijawab. Sekali lagi saya percaya saudara, kita rindu doa-doa kita dijawab. Saudara tentu saja rindu apa yang sedang saudara mohonkan kepada Tuhan, apa yang sedang saudara doakan kepada Tuhan, itu diwujudkan oleh Tuhan di dalam kehidupan saudara. Berbicara tentang jawaban doa saudara, doa yang dijawab itu bukan sekedar doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Dan sebenarnya doa itu bukan hanya waktu kita lipat tangan, tutup mata, lalu kemudian mulai mengucapkan permohonan-permohonan. Doa bukan sekedar itu, tapi doa adalah apa yang kita naikkan kepada Tuhan, bagaimana kita menaikkannya kepada Tuhan, dan bagaimana kita menjalani hidup kita. Itu semua juga bagian dari doa. Artinya apa saudara? Ada orang yang berdoa dengan begitu bagus, rangkaian kata-katanya begitu bagus, tetapi jika kehidupannya tidak sesuai dengan doanya, maka sama saja doanya tidak benar. Jadi itu sebabnya saudara kita perlu terus belajar, karena sekali lagi doa itu bukan sekedar permohonan, tapi doa itu berbicara tentang seluruh kehidupan kita. Kalau kita rindu mengalami jawaban-jawaban doa dalam hidup kita, maka kita harus memperhatikan seluruh kehidupan kita, bagaimana kita berjalan, bagaimana kita hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya kita terus belajar saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan malam hari ini kembali saudara diberkati dengan prinsip kebenaran firman Tuhan yang menerangi hati dan pikiran saudara. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi renungan kita malam hari ini saudara adalah dari Mazmur 145 mulai ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21. Saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Pastikan hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Itu sebabnya siapkan hati dan pikiran saudara buat pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. Mazmur 145 ayat 18 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya.
Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Puji Tuhan, saudara. Di dalam Mazmur ini, pemazmur menegaskan bahwa apa yang dia lakukan di hadapan Tuhan tentang doanya dan apa yang dia alami. Dan itulah yang akan kita belajar, saudara. Apa yang dilakukan oleh pemazmur ini sehubungan dengan doanya dan apa yang dia alami dalam kehidupannya ketika dia menghidupi apa yang dia hidupi sehubungan dengan doanya. Nah, saudara, di sini dikatakan Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepada Dia. Dia menegaskan bahwa dia mengalami dalam hidupnya bahwa Tuhan itu dekat kepada dia. Dia mengalami, dia merasakan bahwa Tuhan itu begitu dekat dalam hidupnya, begitu dekat bagi dia. Nah, bagaimana dengan saudara hari ini? Apakah saudara mengalami kedekatan dengan Tuhan? Bagaimana saudara bisa mengalami jawaban-jawaban doa saudara kalau saudara saja tahu, saudara sadar, saudara merasakan bahwa Tuhan itu begitu jauh di sana. Tapi saya percaya saudara akan begitu yakin doa-doamu akan dijawab jika engkau sadar dan engkau tahu bahwa Tuhan itu begitu dekat. Pertanyaannya hari ini, apakah saudara mengalami kedekatan dengan Tuhan? Itu yang dialami oleh pemazmur ini, saudara. Dia merasakan, dia percaya dan dia mengalami bahwa Tuhan itu begitu dekat kepada dia ketika dia hidup dalam doa. Dan bukan hanya itu, saudara. Dia juga berkata, ayat yang ke-19, ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia dan mendengarkan teriak mereka minta tolong. Lihat, Tuhan mendengar dia. Tuhan mendengar seruan-seruannya minta tolong kepada Tuhan. Wow, selain Tuhan itu begitu dekat dan ternyata Tuhan itu juga menolong dia dan mendengarkan seruan-seruannya minta tolong. Dan ayat 19 bagian pertama itu juga dikatakan, ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia. Jadi apa yang diinginkan oleh mereka ketika mereka hidup dalam doa, Tuhan melakukan kehendak mereka. Tuhan melakukan keinginan-keinginan mereka. Selain Tuhan menolong, Tuhan mendengar teriakan, dan Tuhan juga bertindak. Dia melakukan apa yang menjadi keinginan dan kehendak mereka. Dan juga dikatakan ayat 20, saudara, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Janji Tuhan berikutnya juga adalah bahwa Tuhan menjaga mereka. Tuhan melindungi mereka. Luar biasa janji-janji firman Tuhan, saudara. Ketika pemazmur ini menegaskan bahwa ketika dia hidup dalam doa, ketika dia hidup dalam seruan kepada Tuhan, maka hal-hal yang dia alami, pertama, Tuhan itu begitu dekat kepada dia. Dan yang kedua yang dia alami, bahwa Tuhan mendengar seruan-seruan mereka, teriakan mereka minta tolong. Dan Tuhan juga melakukan apa yang menjadi kehendak mereka. Dan juga Tuhan menjagai mereka. Itu yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup orang-orang yang hidup dalam doa, yang hidup berseru kepada Dia. Dan hari ini saya juga mau menegaskan kepada saudara, jika setiap saudara yang mendengarkan renungan ini, saudara adalah anak-anak Tuhan yang hidup dalam doa, maka yang akan saudara alami jika saudara berdoa adalah Tuhan itu dekat kepada saudara, dan Tuhan itu mendengarkan teriakan saudara, seruan saudara minta tolong. Tuhan akan melakukan apa yang menjadi keinginan-keinginan saudara, dan tentu saja kalau itu tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan yang keempat, Tuhan akan menjagai kehidupan saudara.
Apakah saudara mengalami hidup dekat dengan Tuhan? Saudara mengalami, saudara rindu mengalami Tuhan mendengar doa saudara, Dia dekat dengan saudara, Dia lakukan apa yang menjadi kehendak saudara, dan kemudian Dia menjaga, melindungi kehidupan saudara. Saya percaya semuanya kita rindu mengalaminya saudara. Tapi pertanyaannya, apakah saudara sudah hidup dalam doa? Karena banyak kali kerinduan kita hanya berupa kerinduan saudara, tidak terucap, tidak terungkap dalam bentuk doa kepada Tuhan. Banyak kali apa yang kita rindukan supaya Tuhan kerjakan itu hanya merupakan kerinduan di hati kita, tapi tidak terucap dalam doa-doa dan permohonan kita di hadapan Tuhan. Hari ini hiduplah dalam doa. Jadilah anak-anak Tuhan yang hidup berdoa. Kalau saudara hidup dalam doa, maka Tuhan dekat dengan engkau, Dia dengar seruanmu, Dia lakukan apa yang menjadi keinginanmu, bahkan Dia akan menjaga, melindungi engkau, menyertai engkau. Dahsyat janji Tuhan bagi setiap kita saudara. Lalu kemudian yang menjadi pertanyaan berikutnya, apakah orang yang sudah hidup dalam doa, apakah orang yang sudah berdoa dalam kehidupannya, dia menggunakan waktu-waktu untuk berdoa? Apakah dengan begitu semua yang dijanjikan ini tadi langsung terjadi? Apakah dengan demikian Tuhan langsung dekat dengan dia? Tuhan dengar seruannya, Tuhan lakukan apa yang menjadi keinginannya, dan Tuhan menjagai dia? Belum tentu saudara. Belum tentu, karena sekali lagi firman Allah berkata, kenapa kamu tidak beroleh apa-apa? Karena kamu tidak berdoa. Atau kamu sudah berdoa juga tetapi kamu tidak beroleh apa-apa karena kamu salah berdoa. Artinya apa saudara? Langkah pertama, kita harus hidup dalam doa. Untuk mengalami janji-janji Tuhan tadi, kita harus pastikan bahwa kita hidup berdoa. Lalu kemudian setelah kita hidup dalam doa, tidak otomatis itu akan terjadi dalam hidup kita. Maka yang harus kita lakukan berikutnya adalah kita harus berdoa dengan benar, supaya kita mengalami apa yang kita doakan. Berdoalah dengan benar. Nah, doa yang bagaimana doa yang benar? Nah, itu yang kita lihat bersama saudara. Ada 3 ciri doa yang benar yang akan kita belajar dari teks firman Tuhan ini. Yang pertama, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, dan setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Doa yang dahsyat, doa yang akan membuat Allah menggenapi janji-janjinya adalah doa-doa yang dinaikkan kepada Tuhan dalam kesetiaan. Artinya dia berdoa dengan setia, tetapi dia hidup mengikut Tuhan juga dalam kesetiaan. Artinya dalam kesetiaan di sini ini merangkum seluruh kehidupan orang tersebut, bahwa dia harus hidup dalam kesetiaan, dan khususnya dalam kehidupan doanya, dalam seruan-seruannya, dia berdoa, dia berseru dalam kesetiaan. Ciri doa yang benar yang pertama yang akan membuat janji-janji Allah digenapi adalah doa di dalam kesetiaan. Setia berdoa. Hari ini yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah saudara sedang menaikkan doa-doa saudara dalam kesetiaan? Ada begitu banyak doa yang dinaikkan sebagai bentuk sesuatu yang hanya sebentar saudara, hanya sebentar, hanya memulai. Sama seperti orang mau menanam benih, lalu kemudian setelah ditanam ditinggalin, lalu kemudian sekalipun mungkin benih itu bertumbuh, tetapi akhirnya rumput-rumput menghimpit benih itu sehingga benih itu tidak bisa berkembang dan berbuah. Demikian banyak kali doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan adalah doa-doa yang hanya memulai, tetapi doa itu tidak dalam bentuk kesetiaan. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa kalau saudara rindu doa saudara dijawab, dan keempat janji firman Tuhan tadi juga digenapi dalam hidup saudara, maka doa yang saudara naikkan haruslah doa dalam kesetiaan. Setialah berdoa, setialah berseru, teruslah berseru kepada Dia, maka saudara akan mengalami jawaban doa. Saudara tidak tahu bahwa mungkin
sebentar lagi, sekali lagi saudara mengetok, sekali lagi saudara berseru kepada Dia, di sanalah doa saudara dijawab. Ada mungkin saudara yang sudah berdoa sekian lama, begitu lama, tetapi sampai hari ini doa saudara belum dijawab. Teruslah berdoa. Saudara lihat Zakaria dan Elisabet, sampai masa tua mereka masih meminta keturunan. Artinya berpuluh-puluh tahun mereka berdoa, sudah sangat mustahil, tetapi mereka pun tetap berdoa. Saudara lihat di dalam Alkitab begitu banyak orang-orang seperti Hana misalnya. Dia berdoa, berseru, meneteskan air mata, menangis di kaki Tuhan. Dia berdoa dan akhirnya doanya dijawab. Ada begitu banyak doa-doa yang dinaikkan di hadapan Tuhan, yang dinaikkan dalam kesetiaan, akhirnya doa tersebut dijawab oleh Tuhan. Saya suka dengan satu video di media sosial saudara, di mana di dalam video itu ditunjukkan dua orang yang sedang menggali tambang. Dan ketika dua orang itu menggali tambang sekian waktu lamanya, mereka terus berjuang. Tambang yang mereka mau gali adalah tambang mutiara, tambang benda-benda berharga. Jadi mereka menggali. Sudah sekian lama, sudah lama sekali mereka menggali. Tetapi salah satu dari mereka akhirnya menyerah. Dan dia bawa alat penggaliannya, lalu dia pulang dengan perasaan yang kalah, tidak dapat apa-apa. Padahal dari sisi kita sebagai orang yang menonton, kita bisa melihat bahwa ternyata dengan beberapa kali galian lagi, maka dia tembus kepada barang berharga tersebut. Maka barang berharga tersebut akan dia peroleh. Tetapi sebelum menggali beberapa kali galian, mungkin sekali galian saja sudah ketemu, karena sudah sangat dekat. Tetapi sayang, dia sudah keburu menyerah. Tetapi ada di sisi lain, ada satu orang yang sedang menggali. Dia terus menggali, dan dia tidak mau menyerah sampai galian terakhir. Dia gali dan kemudian dia ketemu dengan harta yang begitu berharga itu. Jadi saudara, yang membedakan kedua orang ini adalah kesetiaannya dalam menggali. Demikian juga dalam kehidupan kita, kesetiaan kita dalam bermohon, dalam berseru kepada Tuhan, itu akan menentukan bagaimana Tuhan menjawab doa-doa kita. Karena doa yang dinaikkan dalam kesetiaanlah yang merupakan doa yang dijawab oleh Tuhan. Saudara juga pernah mendengar saya bersaksi bahwa satu kali ada orang yang mengetok pintu gereja tempat saya tinggal saudara, yang hari ini saya mengembalakan. Tetapi karena saya tinggalnya agak di belakang, maka saya kurang dengar ketukan itu. Tetapi saya akhirnya dengar bahwa ada orang mengetok. Lalu kemudian saya berjalan ke depan, saya buka pintu, dan akhirnya ketika aku buka pintu tidak ada orang di sana. Saya pikir berarti saya salah dengar. Tetapi akhirnya keesokan harinya saya ketemu dengan seseorang. Lalu kemudian dia berkata, "Pendeta, semalam saya datang ke rumah pendeta. Saya ketok. Ternyata pendeta tidak ada di rumah. Padahal semalam saya perlu sekali, saya butuh ini." Saudara lihat itu, bahwa ternyata kalau dia ketok 1-2 ketokan lagi, saya sudah dengar dan saya akan buka pintu, dan apa yang dia butuhkan, apa yang dia rindukan, dia akan dapatkan. Tetapi dia keburu sudah menyerah, lalu dia pulang tanpa mendapatkan apa-apa. Padahal tinggal sekali ketokan lagi. Saudara, gambaran-gambaran ini semua mau menegaskan kepada kita bahwa kita harus melakukan apapun dengan penuh kesetiaan kalau kita rindu melihat Allah mewujudkan janji-janjinya. Termasuk dalam doa-doa kita harus berdoa dalam kesetiaan. Kalau kita rindu doa kita dijawab, berdoalah dalam kesetiaan. Kalaupun mungkin sekian lamanya saudara belum mengalami jawaban doa, teruslah berdoa. Berdoa terus dalam kesetiaan. Maka saudara akan melihat bagaimana Allah campur tangan. Bahkan saya pernah bersaksi juga saudara, bahwa satu kali ada seorang hamba Tuhan, dia berdoa bagi saudaranya yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya.
Hamba Tuhan ini berpikir, jangan sampai aku menginjili orang lain tetapi saudaraku sendiri tidak selamat. Jadi dia menginjili saudaranya itu tetapi belum mau terima. Dan kemudian yang dilakukan oleh hamba Tuhan ini adalah dia doakan terus saudaranya ini. Tuhan, selamatkan saudaraku, aku tidak mau orang-orang lain selamat tapi saudaraku sendiri tidak. Aku sangat bersyukur orang-orang lain selamat, tapi akan sangat bersyukur juga jika saudaraku diselamatkan. Tuhan tolong selamatkan. Dia terus berdoa, dia terus memohon, tetapi sayangnya saudara, sampai dia mati doanya tidak dijawab. Abangnya atau saudaranya ini belum juga bertobat sampai hamba Tuhan ini mati. Artinya apa? Doa yang dinaikkan hamba Tuhan ini sampai mati masih tetap dinaikkan. Sampai akhirnya dia menjelang kematian, dia masih berdoa bagi saudaranya ini. Apa yang menjadi kerinduannya paling akhir adalah supaya saudaranya ini diselamatkan, tetapi sudah sekian lama didoakan. Ternyata saudaranya ini tidak mau mengalami keselamatan, tidak mau menerima Yesus. Tetapi setelah hamba Tuhan ini mati, atas campur tangan beberapa waktu kemudian, saudaranya tadi menyerahkan diri kepada Tuhan dan akhirnya mengalami keselamatan dalam Tuhan. Dan akhirnya dia mulai terlibat dalam pelayanan. Dan akhirnya dia memutuskan diri untuk pergi ke sekolah Alkitab dan akhirnya dia menjadi hamba Tuhan. Wow, saudara lihat ini saudara. Ada seorang anak Tuhan yang berdoa bagi orang lain, berdoa bagi saudaranya, yang begitu keras kepala dan tidak mau bertobat. Hamba Tuhan ini terus berdoa sampai dia mati, dia masih berdoa, tetapi saudara, doanya tidak dijawab sepertinya. Karena sampai dia menjelang kematiannya, doanya belum juga dijawab. Tapi tahukah saudara, berapa waktu kemudian saudaranya ini menyerahkan diri kepada Tuhan, pergi ke sekolah Alkitab, dan kemudian dia melayani. Artinya apa? Doa hamba Tuhan tadi itu dijawab kemudian setelah dia mati. Bayangkan, itulah cara Tuhan bekerja untuk menjawab doa-doa kita, untuk menjawab seruan-seruan kita. Artinya dia pasti akan menjawab sekalipun belum hari ini. Sekalipun sudah sekian lama saudara berdoa, tetapi belum juga dijawab. Marilah terus berdoa dalam kesetiaan. Teruslah berdoa dalam kesetiaan. Teruslah berdoa dalam kesetiaan. Maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan campur tangan. Bahkan sampai kita mati, doa itu masih bisa dijawab kepada orang-orang yang kita doakan. Teruslah setia berdoa. Saudara berdoa terus dan sampai menjelang kematian saudara, doa saudara belum dijawab. Tidak usah khawatir. Benih itu sudah ditabur dalam kesetiaan. Satu saat doa itu pasti dijawab oleh Tuhan. Jadi yang pertama saudara, doa yang dijawab oleh Tuhan. Dan Tuhan akan menyatakan janji-janjinya adalah doa yang dinaikkan dalam kesetiaan. Itu yang pertama saudara. Lalu yang kedua, ayat 19. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Nah, di sini dikatakan bahwa orang tersebut didengar apa yang menjadi kehendaknya dilakukan, teriaknya minta tolong. Tetapi orang yang berdoa yang bagaimanakah yang dimaksudkan? Ayat 19, ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Jadi saudara, doa yang didengar itu selain yang pertama adalah doa yang ada dalam kesetiaan. Lalu kemudian doa yang dijawab itu adalah doa orang-orang yang takut akan Dia. Jadi selain dia berdoa, dia juga hidup takut akan Tuhan. Karena terlalu banyak orang yang berdoa tetapi tidak takut Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa menjawab doa-doa orang yang demikian? Terlalu banyak orang yang hidup dalam doa, tetapi mereka juga hidup dalam dosa. Bagaimana doa-doa orang yang demikian bisa dijawab? Tidak akan, saudara. Itu sebabnya, selain berdoa, kita juga harus menjalani hidup kita dengan penuh takut akan Tuhan. Sudah terlalu banyak orang yang berdoa, tetapi yang mereka takuti adalah manusia, bukan Tuhan. Yang mereka segani adalah manusia, bukan Tuhan. Itu sebabnya ada istilah tentang doa bisik-bisik, saudara. Doa itu dinaikkan atau dipanjatkan di depan orang yang bisa atau mampu menjawab doanya. Lalu kemudian atau yang lain, saudara,
Dia berdoa lalu kemudian mengalaskan doanya itu dijawab, dia mengemis ke sana ke sini. Ada begitu banyak orang yang demikian. Tetapi saudara, doa yang dijawab oleh Tuhan secara ajaib adalah doa yang dinaikkan dengan takut akan Tuhan. Dia berdoa tetapi dia juga sekaligus jalani hidupnya takut akan Tuhan. Jalani hari-harinya dia takut akan Tuhan. Di tengah keluarga mereka takut Tuhan. Di tengah pekerjaan mereka takut Tuhan dan tidak mengerjakan hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan. Dalam seluruh kehidupannya mereka mengerjakan apa yang merupakan ciri hidup anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Pertanyaannya hari ini, sudahkah saudara menjalani hidup takut akan Tuhan? Terlalu banyak kita kadang membantu Tuhan, saudara, sehingga itu membuat kita tidak mengalami mujizat Tuhan. Terkadang kita berusaha untuk menolong Tuhan dengan cara-cara yang salah. Salah satu misalnya, saya melihat ada di media sosial sekarang, saudara, ada orang yang membangun rumah ibadah misalnya. Lalu kemudian mengemis ke sana ke sini, pergi ke sana ke sini dan mengemis kami sedang membangun. Lalu kemudian berkata bahwa saudara, kalau saudara diberkati saudara bisa menolong kami dan sebagainya. Dan ada begitu banyak orang yang seperti itu di zaman ini, saudara. Nah, itu yang saya, kalau dalam konsep saya, berusaha untuk membantu Tuhan. Tuhan tidak perlu dibantu. Tuhan itu begitu ajaib. Segala macam cara Dia bisa lakukan untuk menolong orang-orang yang takut akan Dia. Jalani saja hidup takut akan Tuhan dan jalani hidup dalam doa. Berdoalah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, dan hiduplah takut akan Dia. Maka saudara akan melihat dan mengalami perkara besar. Tuhan menolong saudara. Tuhan memberkati kehidupan saudara. Jalanilah hidup takut akan Tuhan, maka saudara akan melihat Tuhan campur tangan dan Tuhan mengerjakan mujizat. Hari ini, apakah saudara hidup takut akan Dia? Kalau saudara hidup takut akan Dia, saudara akan melihat doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan. Saya melihat saudara sebagai hamba Tuhan, saya melihat ada umat-umat Tuhan yang doanya dijawab dan dijawab Tuhan. Tetapi ada umat-umat Tuhan yang doanya sulit sekali dijawab oleh Tuhan. Dan kalau saya lihat dalam kehidupan mereka, saya mengamati kehidupan mereka, apa yang membuat Tuhan menjawab doa orang tertentu, tetapi orang-orang tertentu tidak dijawab oleh Tuhan. Itu sangat ditentukan bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka dalam takut akan Tuhan. Saya menemukan malah jemaat-jemaat yang hidup takut akan Tuhan, jawaban Tuhan bagi mereka itu malah lebih dari apa yang dipikirkan, lebih dari apa yang didoakan. Itu yang terjadi, saudara. Tapi orang-orang yang tidak takut Tuhan, yang dia sebagai orang Kristen, dia jemaat, tetapi hidupnya tidak jelas, dia masih memegang dosa, melakukan perjudian misalnya, dan sebagainya. Orang yang demikian sulit sekali mengalami mujizat Tuhan, mengalami campur tangan Tuhan dalam kehidupannya. Berbicara tentang ibadah, mereka semua, baik yang mengalami jawaban dan yang tidak mengalami jawaban, sama-sama setia beribadah. Tetapi di balik itu cara hidup mereka sehari-hari itu sangat berbeda. Dalam mereka menjalani hidup mereka takut akan Tuhan, itu sangat-sangat berbeda. Dan Tuhan juga melakukan pekerjaan yang dahsyat, yang berbeda. Puji Tuhan, saudara. Jadi yang kedua yang harus kita miliki, yang harus kita lakukan, yang harus ada pada doa kita adalah doa yang dinaikkan dengan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu akan terlihat dari bagaimana saudara menjalani kehidupan saudara sehari-hari. Kalau saudara tahu itu salah, sekalipun tidak dilihat oleh orang-orang lain, sekalipun tidak dilihat oleh seorang hamba Tuhan, kalau saudara tahu itu salah, saudara tidak akan lakukan. Itulah ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan, dan doa orang yang demikian akan dijawab oleh Tuhan. Hiduplah berdoa, hiduplah takut akan Tuhan, dan alami jawaban-jawaban dari doa-doa dan seruan saudara. Lalu kemudian yang terakhir, saudara,
Selain doa harus dipanjatkan dalam kesetiaan, selain doa harus dipanjatkan dalam takut akan Tuhan, maka yang berikutnya ayat 20, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang yang fasik akan dibinasakannya. Tuhan menjaga, artinya doa mereka dijawab juga. Dengan bagaimana, saudara? Dengan hidup mengasihi Tuhan. Jadi kalau mereka berdoa dan kemudian mereka mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan menjaga mereka. Tuhan akan menjawab doa-doa mereka. Jadi selain berdoa, supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, kita juga harus hidup mengasihi Tuhan. Terlalu banyak orang berdoa hanya mau merebut dari Tuhan apa yang mereka inginkan. Terlalu banyak orang berdoa hanya mau merampok dari Tuhan apa yang menjadi keinginan dan hawa nafsu mereka. Dan kemudian ketika Tuhan tidak menjawab, mereka berkata, Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu tidak mengasihi aku, dan sebagainya dan sebagainya. Saudara dengar, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala perkara sanggup Allah kerjakan. Apapun yang saudara doakan, Allah sanggup mengerjakannya. Bahkan sekali lagi saya tegaskan, lebih dari apa yang saudara doakan, Allah sanggup mengerjakannya dalam hidup saudara. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana saudara menjalani hidup saudara? Apakah saudara hidup dalam doa dan saudara juga mengasihi Tuhan? Kalau saudara hidup mengasihi Tuhan, maka percayalah saudara akan hidup melakukan perkara besar. Saudara akan lihat doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan. Saudara akan melihat bagaimana janji-janji Tuhan ini digenapi dalam hidup saudara. Ada hal-hal yang paling mustahil bisa terjadi dalam hidup saudara kalau saudara terus berdoa dan terus mengasihi Tuhan. Ada situasi yang tidak masuk akal, ada situasi yang sulit saudara pikirkan mungkin dalam hidup saudara. Teruslah berdoa dan teruslah hidup mengasihi Tuhan. Ada kesulitan, ada beban, ada persoalan yang menindih kehidupan saudara. Mari teruslah berdoa dan teruslah hidup mengasihi Tuhan. Maka saudara akan mengalami janji-janji Tuhan di dalam kehidupan saudara. Hiduplah mengasihi Tuhan dan teruslah berdoa saudara. Teruslah berdoa. Saudara, sekali lagi juga saya melihat di dalam kehidupan jemaat bahwa jemaat yang hidup mengasihi Tuhan dari tindakan mereka, mereka melayani Tuhan, mereka hidup menunjukkan bahwa mereka mengasihi Tuhan dalam ibadah mereka, dan di tengah-tengah pekerjaan mereka juga tunjukkan bahwa mereka takut akan Tuhan dan juga hidup mengasihi Tuhan. Maka orang-orang yang demikian akhirnya mengalami jawaban doa berbeda dari yang lain. Saya ingat saudara, satu kali ketika saya masih anak sekolah minggu dan kemudian masuk ke remaja, saya ingat pada waktu itu ada seorang anak muda yang begitu setia menjadi guru sekolah minggu, begitu mengasihi Tuhan. Orang sering mengejek dia saudara, karena bisa dibilang hanya dia laki-laki pada masa itu yang begitu setia beribadah, begitu setia melayani. Tapi ketika orang-orang mengejek dia, dia terus dan terus hidup melayani. Dia terus setia melayani. Dia mengajar sekolah minggu. Dan akhirnya apa yang saya lihat saudara hari ini, bahwa orang ini hari ini menjadi pejabat di pemerintahan. Orang ini berhasil dan diberkati oleh Tuhan dalam hidupnya. Sedangkan orang-orang yang mengejek itu hari ini masih ada di kampung sana dan keadaannya sama saja dan ada yang lebih parah malah. Tetapi orang ini akhirnya menjadi pejabat di pemerintahan, diberkati Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Kenapa saudara? Sangat wajar, karena dia hidup mengasihi Tuhan. Bahkan sekalipun ada ejekan-ejekan, dia hidup mengasihi Tuhan. Sekalipun ada tantangan, dia tetap hidup mengasihi Tuhan. Maka akhirnya doanya dijawab. Hari ini, kalau saudara menghadapi tantangan dalam hidup saudara, masihkah saudara bisa hidup mengasihi Tuhan? Kalau hari ini pergumulanmu terus makin larut dan bebanmu makin berat, apakah saudara masih hidup mengasihi Tuhan? Saya mau menegaskan kepada saudara bahwa apapun yang saudara alami selama ini, dan sekalipun doa-doa saudara mungkin belum dijawab oleh Tuhan sampai detik ini,
Saya tegaskan kepada saudara, tetaplah takut akan Tuhan dan tetaplah hidup mengasihi Tuhan. Sampai saudara melihat kedahsyatan Tuhan. Sampai saudara melihat bagaimana Tuhan menyatakan mujizat-mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Hiduplah mengasihi Tuhan. Maka saudara akan melihat perkara-perkara besar dikerjakan dalam hidup saudara. Bagaimana mengasihi Tuhan? Saudara mengasihi Tuhan itu akan terlihat bagaimana tindakan-tindakan saudara, bagaimana saudara melayani Dia, saudara mengerjakan sesuatu di gereja tempat saudara beribadah, saudara berbuat sesuatu, saudara mau berkorban untuk pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Itu bentuk-bentuk saudara mengasihi Tuhan. Saudara hidup dalam doa penyembahan kepada Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, itu juga bukti saudara mengasihi Tuhan. Ada begitu banyak hal yang saudara bisa kerjakan sebagai bukti saudara mengasihi Tuhan. Kerjakanlah supaya saudara mengalami perkara-perkara yang dahsyat. Saudara mengalami janji-janji Tuhan dan doa saudara dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara. Malam hari ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang sama-sama kita telah renungkan. Bahwa supaya doa-doa kita dijawab, maka kita harus berseru dan berdoa kepada Dia dalam kesetiaan. Setialah ikut Tuhan, setialah berdoa, maka doa saudara akan dijawab. Ia juga menjawab doa dan melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Apa yang menjadi doa kita, apa yang menjadi keinginan kita, itu akan dijawab oleh Tuhan ketika kita hidup takut akan Dia. Lalu kemudian yang terakhir dikatakan bahwa Tuhan menjaga orang-orang yang mengasihi Dia. Doa mereka dijawab dan mereka dijaga oleh Tuhan ketika mereka hidup mengasihi Dia. Jadi saudara, hiduplah mengasihi Tuhan, maka saudara akan melihat bagaimana Allah mengerjakan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan. Lalu kemudian saudara, di ayat 21 pemazmur ini berkata, mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji-muji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Setelah dia menyaksikan bagaimana Tuhan menjawab seruan-seruannya, setelah dia menyaksikan bagaimana Tuhan menjawab doa-doanya, maka pemazmur berkata, mulutku memuji-muji Tuhan, mulutku mengucapkan pujian bagi Dia, dan biarlah semua orang memuji Dia. Artinya saudara, pemazmur ini menyaksikan bahwa dia memuliakan Tuhan, dia sangat bersyukur karena Tuhan menjawab doa-doanya. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa saya rindu setiap saudara penuh dengan pujian kepada Tuhan. Mulut saudara penuh dengan pujian pengagungan kepada Tuhan, karena doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan. Tapi sekali lagi, bagaimana supaya doa saudara dijawab? Berdoalah dalam kesetiaan. Berdoalah dengan takut akan Tuhan, dan berdoalah dengan hidup mengasihi Tuhan. Maka saudara akan melihat bagaimana doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya berdoa jawaban-jawaban doa digenapi dalam hidup saudara, dan saya berdoa Tuhan memampukan saudara untuk melakukan firman Tuhan ini. Tuhan memampukan saudara untuk hidup takut akan Tuhan. Tuhan memampukan saudara untuk hidup dalam kesetiaan, dan Tuhan memampukan saudara untuk hidup mengasihi Tuhan setiap saat. Puji Tuhan saudara, terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara dan alami janji-janji firman Tuhan digenapi di dalam kehidupan saudara. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mari ambil sikap berdoa. Saya akan berdoa supaya doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan melihat kehidupan anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang mengenal mereka, Tuhan yang tahu segala perkara dalam kehidupan mereka. Ada doa-doa yang sedang mereka panjatkan saat ini Tuhan di hadapan-Mu. Dan doa-doa itu adalah doa-doa yang mereka naikkan dalam kesetiaan. Mereka terus berdoa dan terus berdoa. Mungkin ada yang sudah berdoa puluhan tahun. Sudah begitu lama mereka berdoa
Tapi sampai detik ini mereka belum mendapat jawaban doa. Tapi hari ini kami sudah belajar dari firman-Mu bahwa kalau kami rindu mendapat jawaban doa, kami harus takut akan Engkau, kami harus berdoa dalam kesetiaan, dan kami harus mengasihi Engkau. Nah, itu sebabnya saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Ajar mereka tetap setia berdoa, sekalipun sudah sekian lama doa mereka belum dijawab. Ajar mereka Tuhan untuk tetap setia berdoa, sekalipun sudah sekian lama doa mereka belum mengalami jawaban daripada Tuhan. Tuhan tolong, ajar mereka tetap setia berdoa, tetap takut akan Tuhan, dan tetap mengasihi Tuhan. Biarlah Tuhan anak-anak-Mu mengalami jawaban-jawaban doa mereka. Biarlah anak-anak-Mu mengalami janji-janji Tuhan di dalam kehidupan mereka. Hamba rindu ya Tuhan, supaya mereka kelak akan bersaksi bagaimana Tuhan menolong hidup mereka, bagaimana Tuhan melakukan mujizat dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Biarlah hidup mereka menjadi kesaksian bahwa Tuhan peduli, Tuhan mengasihi, dan Tuhan menjawab kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan, Tuhan yang menjawab doa anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur buat renungan ini ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa dan seruan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa dan pergumulan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang baik. Dia mendengar doa dan seruan anak-anaknya. Saat ini saudara, mari kita datang kepada Dia dengan sikap yang benar. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita datang dengan penuh iman kepada Tuhan. Dan jangan pernah berhenti berseru, memohon kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Akan tiba waktunya Tuhan menjawab segala pergumulan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara naikkan doa-doa pribadi saudara secara khusus di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang orang lain tidak tahu. Mungkin saat ini ada beban saudara yang berat yang sedang saudara pikul, yang orang lain tidak tahu, bahkan saya pun tidak tahu. Tetapi Allah tahu. Itu sebabnya saat ini naikkanlah doa, pergumulan dan permohonan saudara itu di hadapan Tuhan. Angkat tangan saudara kepada Dia. Mohonlah pertolongan Tuhan, saya akan menopang saudara dalam doa. Mari saudara mulai naikkan doa-doa pribadi saudara di hadapan Tuhan. Mulai berbicara, mulai berseru, mulai memohon pertolongan Tuhan. Mulai memohon campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Mungkin ada masalah, beban, persoalan yang saat ini begitu membebani kehidupan mereka. Mereka sedang naikkan pergumulan pribadi mereka di hadapan-Mu ya Bapa. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu ini. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Jamah ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu ini. Campur tangan-Mu ya Bapa dalam hidupnya. Pertolongan-Mu nyata bagi dia. Engkau mengerti bahasa tetesan air matanya Tuhan. Pandang tangannya yang terangkat kepadamu. Pandang hatinya yang terangkat kepadamu. Engkau Allah yang peduli.
Engkau Allah yang menyayangi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tolong anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba percaya ya Bapa, Engkau mengerti segala pergumulan anak-anak-Mu ini. Engkau memahami segala beban dan persoalan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjawab, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang campur tangan dan memberikan jalan keluar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat kesehatan saudara. Dan bagi saudara yang sakit, saya rindu berdoa buat kesembuhan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan untuk kesehatan, untuk kesembuhan. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah setiap anak-anak-Mu Engkau karuniakan kesehatan dalam nama Yesus. Biarlah anak-anak Tuhan tinggal sehat, diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk hidup dalam pola hidup yang sehat ya Tuhan. Dan biarlah karunia-Mu memberi kami selalu kesehatan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, hamba berdoa ya Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa. Saudaraku, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mari bermohon di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Mari kita datang berdoa buat kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Engkau memandang setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mengalami sakit penyakit. Saat ini anak-Mu sedang mengulurkan tangan kepadamu, sedang memohon kesembuhan daripadamu. Mereka sedang menaruh tangan kirinya di bagian tubuhnya yang sakit. Biarlah saat ini tangan-Mu yang terulur dan tertumpang di bagian tubuh anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau menyembuhkan. Engkau tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker saat ini, Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan mujizat-Mu Bapa. Jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu. Dalam nama Yesus, Kau angkat segala sel-sel kanker dari dalam tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, segala penyakit, sel-sel kanker dalam tubuh anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, Tuhan, jamah Bapa, normalkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Yesus, sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini Tuhan ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, Engkau jamah, normalkan tekanan darahnya, biar dia hidup dalam kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang saat ini mengalami sakit asam lambung ya Bapa, begitu banyak permohonan-permohonan doa dari anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, bahkan sudah mengalami anxiety. Bapa di sorga, hamba berdoa,
Jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit lambung, yang mengalami asam lambung ya Tuhan, yang mengalami anxiety ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan kembali pencernaan anak-anak-Mu, normalkan asam lambung anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan, saat ini apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong sembuhkan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Yesus. Saudara, saat ini mungkin ada penyakit saudara yang belum disebutkan. Kembali angkat tangan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan sembuh, dan sebutkan apa yang menjadi penyakit saudara. Dia Allah yang menyembuhkan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dengarkan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan mereka yang sedang menyebutkan apa yang menjadi penyakit mereka. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, apapun yang menjadi penyakitnya saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya saat ini pertolongan Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Mujizat Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam masalah, persoalan dan beban hidup. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, berikan solusi bagi masalah yang sedang mereka hadapi. Engkau angkat segala beban yang sedang menindih kehidupan mereka. Berikan sukacita damai yang memenuhi kehidupan mereka. Gantikan beban, gantikan persoalan, gantikan kesedihan dengan sukacita sejati daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Tolong anak-anak-Mu, berikan jalan keluar, berikan solusi bagi mereka atas segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah setiap keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan sukacita. Engkau berkati suami, istri, dan anak-anak. Berkati semuanya dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, biarlah hari demi hari anak-anak-Mu mengalami sukacita Tuhan dalam menjalani hari-harinya bersama dengan keluarganya dalam nama Yesus. Dan jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga, Tuhan tolong ya Tuhan. Engkau campur tangan atas keluarga anak-anak-Mu. Engkau berikan jalan keluar jika ada yang mengalami masalah di tengah keluarga, di mana anak-anak mereka mengalami masalah, anak-anak memberontak, anak-anak mengalami masalah, keterikatan mungkin dengan obat-obatan terlarang. Anak-anak mengalami masalah dalam pergaulan mereka. Tuhan tolong ya Bapa, setiap anak-anak-Mu Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Setiap anak-anak mereka ya Bapa menjadi anak-anak yang takut Tuhan,
Pulihkan anak-anak mereka jika anak-anak itu saat ini sedang mengalami keterikatan dengan obat-obatan terlarang, sedang ada dalam pergaulan bebas, pemberontakan. Bapa yang baik, jamah anak-anak ini, pulihkan anak-anak ini. Jagai selalu anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak takut Tuhan dan taat dan mengasihi, menghormati orang tua mereka ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati semua anak-anak di tengah keluarga anak-anakmu Bapa, dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang sedang mengalami masalah, jamah anak-anakmu sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Biarlah mereka berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Biarlah mereka tetap mengasihi suami mereka ya Bapa, sesuai dengan perintah firman-Mu. Dan Tuhan, jamah suami mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada suami yang terlibat dalam perselingkuhan, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Jika ada suami yang terikat dalam perjudian, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Sehingga suami-suami akan kembali di tengah keluarga menjadi imam dalam nama Yesus, menjadi imam yang membawa keluarganya takut Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Jika ada di tengah-tengah keluarga yang istri-istri mengalami masalah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus jamah ya Bapa. Apapun masalah yang sedang dihadapi oleh para istri, jamah. Jika ada istri-istri yang tidak menghormati suami, jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang tidak berperan sebagaimana seharusnya ibu rumah tangga, sebagaimana seharusnya seorang istri terhadap suami, jamah sehingga mereka bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anakmu, suami, istri, anak-anak tinggal damai dan sejahtera di tengah keluarga mereka oleh karena kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anakmu yang sedang mengalami masalah hutang piutang di tengah keluarga ya Tuhan. Ada begitu banyak permohonan supaya mereka terbebas dari hutang piutang. Saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anakmu. Tuhan tolong mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, berikan jalan keluar bagi mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar, nyatakan pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu Tuhan. Berikan mereka berkat sehingga mereka bisa membayar hutang-hutang mereka. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Yesus, biarlah anak-anak-Mu bebas hutang dan hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Tuhan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sehingga anak-anak-Mu berhasil, sehingga anak-anak-Mu beruntung, sehingga anak-anak-Mu sukses dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau memberkati mereka, jamah anak-anak-Mu sehingga mereka rindu untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu sehingga usaha mereka maju, usaha mereka berkembang, bisnis mereka maju, bisnis mereka berkembang. Berkati usaha anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah usaha mereka, di tengah-tengah pekerjaan mereka, di tengah-tengah bisnis mereka.
dalam nama Yesus. Berikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Engkau yang memberikan inovasi, hikmat, kebijaksanaan bagi anak-anak-Mu dalam mereka mengembangkan segala usaha mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu diberkati dan menjadi berkat. Bapa yang baik, hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati para petani ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan berhasil ya Bapa. Apa yang mereka pelihara berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Bapa. Biarlah Tuhan limpah-limpahkan hasil pertanian mereka, dan Tuhan menolong dan memberkati para petani. Di tengah situasi yang sulit saat ini, Tuhan tetap buka jalan dan menolong para petani dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para buruh. Tuhan tolong, Tuhan jamah anak-anak-Mu para buruh ya Bapa. Jamah mereka, penyertaan Tuhan ada atas mereka. Dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu. Para pegawai Tuhan jamah, para karyawan Tuhan jamah. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai dalam bidang apapun mereka, di kantor manapun mereka sedang bekerja sebagai pegawai di sana, sebagai karyawan di sana. Tuhan tolong jamah dan berkati anak-anak-Mu sehingga mereka menjadi karyawan, menjadi pegawai yang disenangi, yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan, semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, Tuhan jamah mereka sehingga mereka mengabdi dengan sungguh-sungguh bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, ajar mereka hidup dalam kejujuran, ajar mereka hidup dalam kebenaran sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, TNI Polri berkati mereka untuk menjaga keamanan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Para dokter, para perawat, Tuhan tolong mereka semuanya. Jamah mereka ya Bapa dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam menangani pasien-pasien mereka. Berkat Tuhan mengalir atas anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Orang-orang yang mereka tangani akan sembuh dan mengalami mujizat Tuhan. Ajar mereka mengandalkan Tuhan dalam menjalankan profesi mereka. Bapa yang baik, berkati juga hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka menghasilkan ya Tuhan dalam pekerjaan mereka sebagai pelayan. Dalam nama Yesus, sebagai nelayan, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Tuhan tolong campur tangan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Di masa tua mereka, damai Tuhan, campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan nyata bagi mereka ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang ada dalam situasi pengangguran saat ini, juga Tuhan menolong mereka. Kasih karunia-Mu nyata bagi mereka, berikan mereka pekerjaan, buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik,
Kami percaya saat ini Engkau memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing dalam nama Yesus. Hamba berdoa biar damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka, di tengah keluarga mereka. Dalam nama Yesus, berkati Tuhan. Engkau mendengar seruan kami, Engkau mendengar tangisan kami, dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, sebagai warga yang baik, kami juga berdoa bagi bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia. Itu sebabnya jamah dan berkati Indonesia ya Tuhan. Berikan kesejahteraan bagi bangsa kami. Ekonomi bangsa kami Tuhan jamah sehingga semakin bertumbuh. Berkati ekonomi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami Tuhan campur tangan. Ajar semuanya punya prinsip untuk memajukan bangsa ini, untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia ini. Tetap jaga keamanan bangsa kami ya Tuhan, karena semuanya adalah dalam tangan kuasa-Mu. Jamah dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan bagi para pemimpin di bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong semuanya, berkati mereka dalam memimpin bangsa ini. Bahkan gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah. Tuhan tolong dan berkati mereka semua dalam peran mereka sebagai pemimpin untuk kesejahteraan Indonesia. Berkati para pemimpin di bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jamah Indonesia, damai bagi Indonesia. Berkati Indonesia ini ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba khusus berdoa buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Berkati ya Tuhan, biar setiap gereja Tuhan, organisasi apapun yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, berkati semua gereja-gereja-Mu untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah kiranya gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja di setiap organisasi gereja. Berkati mereka, ajar mereka Tuhan punya fokus amanat agung dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja. Berkati semua umat-umat Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi terang Tuhan, sehingga bangsa ini diberkati dan semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami percaya Engkau Allah yang mendengar seruan kami. Engkau Allah yang mendengar jeritan hati kami. Bahkan Engkau lebih tahu memberi daripada kami meminta. Sehingga saat ini kami percaya Tuhan, lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami mohon di hadapan-Mu, Engkau lakukan bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, pendengar setia renungan malam ini. Berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, pergumulan mereka Tuhan yang campur tangan. Berikan jalan keluar dan Tuhan menjawab mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang melawat, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saudara sudah didoakan saat ini. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mungkin saudara tadinya sakit dan ketika saudara didoakan saudara mengalami kesembuhan, silahkan saksikan saudara. Saksikan bagaimana Tuhan melakukan mujizat.
bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan kesembuhan dalam hidup saudara. Dan mungkin bukan hari ini, tetapi selama ini saudara sudah mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Saksikan demi kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara sudah mengalami berkat Tuhan, hidup saudara sudah diberkati, keluarga saudara sudah diberkati selama saudara mengikuti renungan malam, selama saudara didoakan, saksikan pengalaman saudara, bagaimana Tuhan memberkati saudara, dan jadilah berkat saudara. Jadilah berkat bagi banyak orang, bagi keluarga saudara, bagi pekerjaan Tuhan. Jadilah berkat, saudara diberkati untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus, biarlah berkat Tuhan terus mengalir bagi saudara. Saksikan kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan bagi saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat renungan malam ini yang sudah kita renungkan bersama. Dan kita juga sangat bersyukur hari ini atas jamahan Tuhan ketika kita berdoa bersama. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel Renungan Malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara sudah berlangganan dan saudara akan mendapatkan renungan yang baru setiap 6:30 malam. Saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat malam hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap mengalir dalam hidup saudara. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Segenap hatiku ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku.
dan segenap jiwaku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagi-Mu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbah-Mu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku.
mesbah-Mu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. Di hadapan tahta-Mu. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu, merindukan lawatan-Mu. Puaskan setiap kami. Di sini kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mesbah-Mu. Di atas mesbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus surapan-Mu. Surapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati,
Segenap jiwa rindu hadirat-Mu, haus urapan-Mu, rindu, rindu, rindu hadirat-Mu, penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang.